Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Kecerdasan Buatan atau AI dengan dosen pengampu Ibu Nur Insan Tangkilangi SPD MTsol. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang fuzzy logic, sistem pakar, dan jaringan saraf tiruan. Nah, di bagian penjelasan ini terdapat 3 poin, yaitu penjelasan, cara kerja, dan penerapan pada masyarakat. Nah, langsung saja kita masuk ke videonya. Baiklah, untuk materi kami yang pertama yaitu mengenai fuzzy logic. Fuzzy logic adalah suatu metode atau ilmu komputer dan matematika untuk menangani ketidakpastian dan penalaran yang tidak presisi. Berbeda dengan logika klasik yang hanya menilai benar atau salah. Fuzzy logic memperkenalkan derajat kebenaran antara 0 dan 1, yang memungkinkan satu pernyataan memiliki nilai kebenaran sebagian. Nah, baik, selanjutnya cara kerja dari fuzzy logic yang mengacu pada langkah-langkah spesifik yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada fuzzification, inference, dan defuzzification yang diambil untuk memproses data menggunakan fuzzy logic. Nah, langkah yang pertama ada fuzzification, yaitu menginput data mentah yang diterima oleh sistem. Nah, yang kedua memproses, yaitu mengubah data mentah menjadi nilai fuzzy, yaitu yang bernilai 0 dan 1, yang dilakukan dengan menggunakan fungsi keanggotaan yang akan menentukan sejauh mana data mentah tersebut sesuai dengan konsep fuzzy tertentu, misalnya tinggi dan rendah. Kemudian langkah kedua ada inference. Langkah pertama yaitu ada menginput nilai fuzzy dari proses fuzzification. Nah, lanjut memproses menggunakan aturan if-then atau aturan fuzzy untuk membuat keputusan berdasarkan nilai fuzzy. Misalnya, jika suhu tinggi dan kelembapan rendah, maka pendingin ruangan akan on. Nah, outputnya nilai fuzzy yang akan mempresentasikan hasil dari aturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada langkah ketiga, ada defuzzification. Menginput nilai fuzzy dari proses inference. Selanjutnya memproses mengubah nilai fuzzy kembali menjadi nilai konkret yang dapat digunakan sebagai output yang nyata, yang bisa dilakukan dengan berbagai metode, contohnya seperti metode centroid. Nah, selanjutnya menghasilkan output berupa nilai konkret yang merupakan hasil akhir dari sistem fuzzy. Lanjut contoh pemakaian fuzzy logic di masyarakat. Yang pertama itu pengaturan otomatis pada mesin cuci. Mesin cuci pintar dapat menyesuaikan siklus pencucian secara otomatis berdasarkan berat dan jenis cucian. Fuzzy logic memungkinkan mesin cuci untuk mempertimbangkan berbagai variabel seperti berat pakaian, jenis kain, dan tingkat kotoran, serta kombinasi optimal dari jumlah air, deterjen, dan waktu pencucian. Dengan ini, mesin cuci dapat bekerja lebih efisien dan efektif. 2. Kontrol suhu pada AC. AC modern dapat mengatur suhu ruangan secara otomatis dan nyaman berdasarkan kondisi lingkungan. Fuzzy logic memungkinkan AC untuk menilai berbagai parameter seperti suhu luar, tingkat kelembapan, dan preferensi suhu pengguna. Dengan informasi ini, AC dapat menyesuaikan operasi pendinginan untuk mencapai kenyamanan maksimal dengan konsumsi energi minimal. 3. Kamera digital dengan autofokus. Kamera digital mampu menyesuaikan fokus dengan cepat dan akurat berdasarkan berbagai kondisi. Fuzzy logic memungkinkan kamera untuk menganalisis berbagai variabel seperti jarak objek, pencahayaan, dan gerakan. Dengan ini, kamera dapat mengatur fokus secara otomatis dan menghasilkan gambar yang tajam dan jelas. Kesimpulan dari fuzzy logic adalah
Metode untuk menangani ketidakpastian dengan derajat kebenaran antara 0 dan 1. Prosesnya melibatkan 3 tahap, yaitu falsification, mengubah data mentah menjadi nilai fasi, inference, menggunakan aturan if-then untuk keputusan, dan defalsification, mengubah nilai fasi kembali menjadi nilai konkret. Fuzzy logic digunakan dalam mesin cuci pintar, AC, dan kamera digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Dan untuk materi kami yang kedua yaitu mengenai sistem pakar. Sistem pakar merupakan program AI yang menggabungkan baris pengetahuan dengan mesin inferensi. Tujuannya itu untuk meniru fungsi seorang pakar dalam suatu bidang keahlian tertentu. Sistemnya bertindak sebagai konsultan cerdas atau penasehat dalam lingkungan keahlian tertentu. Nah, selanjutnya cara kerja dari sistem pakar. Yang pertama, pengelolaan informasi atau masalah. Lalu memberikan respon, yaitu berupa jawaban, saran, anjuran, ataupun rekomendasi berdasarkan pengetahuan dari sistem. Yang kedua, basis pengetahuan dan mesin inferensi, yaitu pengetahuan diperoleh dari pakar dan disimpan dalam basis pengetahuan. Lalu sistem informasi menggunakan pengetahuannya untuk menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan. Nah, langkah-langkah kerja sistem pakar yang pertama yaitu penerimaan input atau informasi berupa mengumpulkan informasi dari si pengguna. Yang kedua, penyimpanan pengetahuan atau knowledge base, yaitu menyimpan aturan dan fakta yang diprogramkan sebelumnya. Yang ketiga, pemrosesan pengetahuan atau interface engine, yaitu menganalisis informasi dan mengambil keputusan. Yang keempat, pengambilan keputusan atau output, yaitu memberikan diagnosis, rekomendasi, atau keputusan terkait masalah yang dihadapi. Yang kelima, penjelasan dan justifikasi, menyediakan penjelasan mengenai proses pengambilan keputusan. Yang keenam, pemeliharaan dan pembelajaran, memperbarui dan meningkatkan basis pengetahuan melalui pembelajaran mesin. Nah, selanjutnya metode yang digunakan dalam cara kerja sistem pakar, yaitu yang pertama proses hierarki analitik. Metode yang bekerja untuk mengambil keputusan berdasarkan perbandingan antara beberapa pasangan dan kriteria yang ada di dalam satu variabel. Nah, sistem pakar akan melakukan analisis, membuat variabel dalam bentuk hierarki berdasarkan urutan proses hierarki analitik. Yang kedua, pencarian luas pertama, yaitu metode yang menerapkan proses antrian data untuk menyimpan informasi yang sebelumnya telah dianalisis. Metode ini juga membutuhkan tabel boolean. Nah, tabel boolean berfungsi untuk menyimpan informasi ke dalam simpul sehingga tidak akan ada informasi yang dikunjungi lebih dari satu kali. Yang ketiga, Best First Search atau BFS merupakan kombinasi dari metode DFS dan BFS sehingga sistem pakar mampu menyajikan tampilan output dari hasil analisa variabel sebelumnya. Keempat, ada Depth First Search atau DFS. Sistem pakar membuat algoritma memproses penelusuran menggunakan struktur grid dan mengacu pada pedoman tingkat kedalaman data. Yang kelima, ada forward chaining atau penelusuran ke depan. Nah, metode ini akan memproses pencarian fakta terlebih dahulu dalam sistem pakar. Fakta yang ditemukan akan digunakan dalam pengujian suatu nilai kebenaran terhadap hipotesis yang dikembangkan. Yang keenam, backward chaining atau penelusuran ke belakang. Proses ini
Metode ini melakukan pelacakan sistem keputusan yang dimulai dari tahap menarik kesimpulan dari sebuah penalaran. Cara kerja sistem pakar pada metode ini memang berkebalikan dengan forward chaining, yaitu penelusuran ke depan, sedangkan backward chaining penelusuran ke belakang. Nah, contoh cara kerja sistem pakar dalam dunia nyata. Contohnya seorang pasien datang ke dokter untuk memeriksa dengan gejala sakit kepala, batuk kering, demam tinggi, dan nyeri otot. Nah, sang dokter lalu memasukkan gejala tersebut yang dialami oleh pasien ke dalam sistem MedExpert. Nah, lalu MedExpert mendiagnosis sang pasien menderita influenza. Sistem juga merekomendasikan untuk melakukan tindak lanjut untuk memastikan diagnosis. Contoh pemakaian sistem pakar di masyarakat yang pertama itu diagnosa medis. Sistem pakar medis membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala yang dilaporkan oleh pasien. Nah, contoh aplikasi sistem pakar itu seperti Halodoc, yang dimana menggunakan basis pengetahuan yang terdiri dari aturan-aturan medis dan data pasien untuk memberikan rekomendasi, diagnosa, dan pengobatan. Sistem ini membantu meningkatkan akurasi dan kecepatan diagnosa, serta menyediakan dukungan bagi para dokter dalam pengambilan keputusan medis. 2. Sistem rekomendasi e-commerce. Sistem ini memberikan rekomendasi produk kepada pengguna berdasarkan preferensi dan riwayat belanja mereka. Contoh sistem pakar di e-commerce itu seperti Amazon, Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain, yang dimana menggunakan algoritma pembelajaran mesin dan basis pengetahuan dengan preferensi pengguna untuk menyarankan produk yang relevan. Ini meningkatkan pengalaman belanja dan mendorong penjualan. Kesimpulan dari sistem pakar adalah program AI yang meniru fungsi pakar untuk memberikan saran atau rekomendasi berdasarkan pengetahuan yang tersimpan dan mesin inferensi. Sistem ini mengumpulkan informasi, memprosesnya, dan memberikan keputusan atau rekomendasi. Contohnya termasuk diagnosa medis dan sistem rekomendasi e-commerce yang membantu meningkatkan akurasi dan kecepatan pengambilan keputusan. Kemudian materi kami yang terakhir atau yang ketiga adalah jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan adalah suatu metode pemrograman komputer yang sangat bagus untuk pengenalan pola dan permasalahan yang sulit diselesaikan dengan teknik konvensional. Secara umum, jaringan saraf tiruan adalah mesin yang didesain untuk memodelkan cara otak menyelesaikan suatu tugas. Kerja otak manusia memiliki struktur yang rumit dan kemampuan membangun aturannya sendiri. Nah, adapun cara kerja dari jaringan saraf tiruan atau artificial neural network bekerja dengan meniru cara kerja pada otak manusia dalam memproses informasi. Nah, JST ini terdiri dari neuron-neuron buatan atau artificial neuron yang saling terhubung dan diatur dalam lapisan-lapisan neuron. Neuron ini memproses sinyal dan mengirimkan informasi antar lapisan. Nah, adapun langkah-langkah dasar dari cara kerja jaringan saraf tiruan yang pertama yaitu menginput data. JST menerima data input yang bisa berupa angka, gambar, teks, video, dan jenis data lainnya. Nah, data input ini diubah menjadi sinyal yang dapat diproses oleh neuron-neuron di lapisan input. Nah, langkah dasar kedua yaitu pemrosesan sinyal. Sinyal dari lapisan input akan diteruskan ke neuron-neuron di lapisan tersembunyi. Setiap neuron di lapisan tersembunyi memiliki bobot yang menentukan seberapa kuat sinyal dari neuron sebelumnya.
dan akan memengaruhi keluarannya. Nah, neuron-neuron di lapisan tersembunyi kemudian memproses sinyal yang diterimanya dan menghasilkan sebuah sinyal baru. Langkah ketiga ada aktivasi neuron. Sinyal dari neuron di lapisan tersembunyi kemudian dijumlahkan dan diubah menjadi nilai aktivasi menggunakan fungsi aktivasi. Nah, nilai aktivasi ini menentukan seberapa kuat sinyal neuron akan diteruskan ke lapisan selanjutnya. Langkah keempat ada output. Sinyal dari neuron di lapisan output menghasilkan output jaringan saraf tiruan. Nah, output ini bisa berupa prediksi, klasifikasi, atau jenis informasi lainnya. Langkah kelima ada pembelajaran. JST belajar dari data yang diberikan kepadanya. Dalam proses pembelajaran, bobot antar neuron disesuaikan untuk meminimalkan kesalahan antara output yang dihasilkan JST dan output yang diinginkan. Nah, penyesuaian bobot ini dilakukan menggunakan sebuah algoritma pembelajaran seperti backpropagation. Nah, langkah keenam pengulangan. Langkah-langkah di atas diulang-ulang sehingga jaringan saraf tiruan mencapai tingkat akurasi yang diinginkan. Lanjut contoh pemakaian jaringan saraf tiruan di masyarakat. Yang pertama itu pengenalan pola dan penglihatan komputer. Jaringan saraf tiruan dapat digunakan untuk pengenalan pola dalam citra atau penglihatan komputer. Contohnya itu pengenalan wajah, identifikasi objek, atau deteksi pola pada citra medis. 2. Pengolahan bahasa alami. Untuk analisis pemrosesan bahasa alami seperti penerjemah otomatis, analisis sentimen, atau chatbot berbasis kecerdasan buatan. Kesimpulan dari jaringan syaraf tiruan yaitu jaringan syaraf tiruan atau JST meniru cara kerja otak manusia untuk pengenalan pola dan penyelesaian masalah kompleks. JST terdiri dari lapisan input, lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Setelah dilatih menggunakan data latih, JST dapat mengenali pola dan memproses bahasa alami. Aplikasinya mencakup pengenalan wajah, identifikasi objek, dan analisis sentimen. Nah, itulah penjelasan video dari kami tentang 3 materi, yaitu fuzzy logic, sistem pakar, dan jaringan saraf tiruan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.